Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmatika, dosen pengampu mata kuliah kalkulus berubah banyak pada program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini merupakan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 dalam aspek pengajaran. Mata kuliah kalkulus berubah banyak dengan bobot 3 SKS yang menjadi kelanjutan dari kalkulus 1 dan kalkulus 2. Mata kuliah ini membahas perluasan konsep kalkulus 1 perubah ke fungsi 2 perubah atau lebih, meliputi limit, kontinuitas, turunan parsial, diferensial, Lagrange, integral lipat 2, integral lipat 3, beserta aplikasinya dalam sistem koordinat Kartesius, kutub, silinder, dan bola, mendukung penguasaan konsep matematika dan pembelajarannya. Dari capaian tersebut dirumuskan pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi, limit, dan kontinuitas pada fungsi berubah banyak, menentukan dan menerapkan turunan parsial, diferensial, total, dan selanjutnya menentukan nilai ekstrim fungsi berubah banyak, serta menghitung dan menerapkan integral lipat 2 dan lipat 3 dalam berbagai sistem koordinat untuk menyelesaikan masalah matematika. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, tugas terstruktur, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi turunan parsial ya pada mata kuliah kalkulus berubah banyak ya. Karena pada semester 3 mata kuliah prasyarat atau materi prasyaratnya itu harus membahas tentang kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kan ini di semester 1 kan sudah masuk materinya gitu ya. Untuk memulai pertemuan kita ya, marilah kita membacakan basmalah. Sebelum kita pelajari lebih dalam ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu nanti untuk dapat menentukan hasil dari turunan parsial ya. Turunan parsial kalau di mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2 itu biasanya cuma satu variabel gitu ya. Nah, kalau di turunan parsial di kalkulus berubah banyak itu kita nanti akan sampai pada 3 variabel atau 3 perubah gitu ya. Nah, konsepnya apa? Turunan parsial itu digunakan untuk menghitung laju perubahan fungsi 2 atau lebih variabel terhadap satu variabel ya. Ini memungkinkan kita mengukur bagaimana perubahan pada satu variabel mempengaruhi fungsi dalam konteks multidimensi, misalnya bagaimana luas berubah bila hanya panjang berubah. Nah, sedangkan lebarnya tetap. Ya, berarti 2 turunan utama parsial itu terhadap x. Ya, kalau dia terhadap x berarti y sebagai konstanta. Kalau terhadap y berarti x sebagai konstanta. Coba perhatikan ilustrasi atau gambar di samping kan. Nah, kalau fx dia berarti y tetap, x berubah. Begitu sebaliknya secara geometris ya. Jika f adalah fungsi variabel, 2 variabel ya, dan kita misalkan hanya x yang berubah sedangkan y tetap ya, y sama dengan b, maka sesungguhnya sedang mengerjakan sebuah fungsi tunggal itu gx fx, b ya, gx fx, b. Nah, secara geometris fx a, b adalah kemiringan gradien garis singgung pada kurva irisan permukaan z ya, itu sama dengan fx, y ya. Bidang y sama dengan b dan titik a, b ya, analog untuk fy a, b pada bidang x sama dengan a ya. Sebagai konsep ya, pada 2 variabel dia pasti x, y. Kalau 3 variabel x, y, z ya. Ini harus diingat karena nanti kalau 3 variabel, kalau
Z ini mengikuti, misalnya ya, nanti di simbol nanti saya lanjutkan ya, F(x, x, Z) ya, berarti kan diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap X, baru diturunkan terhadap Z. Contoh ya, penerapan ya, indeks panas suatu suhu T dan kelembapan H ya, ketika T 96 derajat Fahrenheit dan H 70% ya. Artinya ya, bila suhu naik 1 derajat, maka indeks panas naik 3,75%. Jadi di kalkulus ini atau di turunan parsial ini ya, itu nanti banyak aplikasi penerapannya ya, pada bidang fisika ya, kimia, ekonomi ya, dan lain-lain. Cuma nanti kita fokus ke fisika. Ada nanti teorema Clairaut ya, teorema Laplace, dan persamaan gelombang. Ini definisi dengan limit ya. Turunan parsial di suatu titik A, B ya, didefinisikan sebagai limit, hasil bagi sebagai berikut ya. Ini kalau dia limit kan biasanya hasilnya mendekati itu ya. Coba perhatikan, berarti Fx A, B ya, limit H mendekati 0 ya, Fa ditambah H, B dikurang F A, B per H ya, dengan diperoleh dengan menjaga Y, yaitu Y sama dengan B. Mengapa? Karena dia diturunkan terhadap fungsi X ya. Begitu sebaliknya, catatannya apa? Fx A, B sama dengan G aksen A ya, dengan Gx sama dengan Fx, B itu turunan biasa dari fungsi satu variabel G. Definisi umum fungsi dua variabel. Berarti kalau kita tuliskan ya, Fx, Y ya, itu sama dengan 5 mendekati 0 ya, F X ditambah H, Y dikurang F X, Y per H. Ini dia ketika diturunkan terhadap X ya. Bedanya di mana? Berarti bedanya X, Y ditambah H berada pada sumbu Y. Ada pertanyaan? Oke ya, notasi turunan parsial itu banyak ya. Boleh kalian gunakan Fx, boleh ya, do F per do X juga boleh ya, atau Fy boleh, do F per do Y juga silahkan ya. Atau do Z per do X ya, do Z per do Y. Oke. Atau D1F ya, D1 nah, atau D2F. Nah, terakhir DX F D Y F. Oke. Ya, nanti kalau ada soalnya, nanti tinggal perhatikan variabelnya. Jangan nanti variabel tidak perhatikan ya. Kita menurunkan terhadap X, nah yang diturunkan terhadap Y. Dan harus dilihat juga bagaimana variabel itu berubah. Aturannya, ini kan sudah kita bahas tadi di awal. Kalau terhadap X berarti Y konstanta. Dan ingat, nah ini ya, konsep dasarnya ini D per dx terhadap X pangkat N ya, itu sama dengan N dikali X N dikurang 1 per, atau dikali X aksen ya kan, X N dikurang 1 per N. Ini X aksennya ini nanti dia opsional ya. Misalnya ya, biar lebih gampang, X di pangkat 5. Nah, kita turunkan sekali Fx berapa? Sama dengan 5x pangkat 4. Oke, kalau diturunkan 2 kali nah, 20 x pangkat 3. Oke. Itu konsepnya. Ya, kalau sudah dapat ini udah selesai. Udah dapat kita. Sebagai contoh kan itu udah 3x ditambah 5 pangkat 3. 3x ditambah 5 pangkat 3. Oke, ini maksudnya tadi pakai x aksen itu. Berarti kalau seperti itu
3 dikali 3x ditambah 5 dikali berapa? Pangkat 2 kan tadi sudah dikurangkan dikali 3. Kalau diselesaikan berapa? 3 dikali berapa? Ini pangkat 2 6 6x. Berapa? 6x pangkat 2. 6x apa 9? Coba. 9x pangkat 2 ditambah 15. Coba gimana? Coba. Itu pun kalian sudah lupa berarti. Berapa? 30x ditambah 25. Oke. Coba selesaikan. 27 ditambah 75 dikali lagi 3. Kan ada 2 kali kan? Berarti sama dengan? Nah, itu kalianlah yang mengkalikan ya. Oke. Yang jelas ini saja sudah termasuk ke dalam turunan parsial. Contoh. Coba baca mana yang belum jelas. Jika fx, y x di x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikali y pangkat 3 dikurang 2y diturunkan terhadap fx 2,1 dan fy 2,1. Berarti dia diturunkan cuma sekali, ya kan? Oke, jelas? Ada yang belum paham masalah yang ini? Karena dia nilai variabelnya ada. Ya, misalnya fy 2,1. Berarti tinggal dimasukkan ketika sudah kita turunkan, berarti tinggal dimasukkan nilai x, y-nya. Ini masih diturunkan satu kali. Ya, 9 x kuadrat. 9x kuadrat dikurang x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 2y pangkat 4 diturunkan terhadap x. Fx berarti 18 x ditambah apa dikurang? Dikurang y pangkat jangan lagi ditambah karena variabel x di sini tidak ada. Oke, sudah jelas? Ini jika pangkat z sama dengan pangkat x pangkat 2 y pangkat 5 turunkan terhadap x. Oke, berarti kita tulis dulu ya, pangkat x pangkat y pangkat 5 dikali, baru ini diturunkan sekali 2x y pangkat 5 karena ini terhadap x. Kalau terhadap y, ini tetap itu z pangkat y pangkat x pangkat 2 y pangkat 5 dikali 5 x pangkat 2 y pangkat 4. Oke, sudah pahamlah kalau tentang sekali diturunkan ya. Kalau dalam bentuk logaritma gimana? Ln z sama dengan ln x pangkat 3 y pangkat 2. Berarti kan dia kalau ln kan tinggal kita robah ya. Tinggal kita robah. Gimana cara merubahnya? Kalau dia dalam berbentuk ln x sama dengan gimana? Ln x sama dengan x aksen per x. Oke, berarti tadi berapa?
Berarti 3x. Nah, 3x pangkat 2 per pangkat 2. Kalau terhadap y berarti kan tinggal kita pindahkan 2y per x pangkat 3 dikurang. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan? Yakin? Oke, sekarang kita masuk ke turunan parsial ke 2. Oke, nah kita simbolkan f x x berarti diturunkan 2 kali terhadap x. Ya, simbolnya apa? Boleh ya, do per do x pangkat 2. Kalau fxy, nah, fxy gimana? Do pangkat 2 ya, do pangkat 2 do y do x. Itu fxy. Kalau fyx do pangkat 2 dx d. Kalau fy kan sudah bisa. Oke. Nah, ketika nanti mendapatkan hasil ya, x, y dan yx itu sama, itu masuk ke dalam teorema Clairaut. Ini salah satu aplikasi turunan parsial pada fisika. Oke, ya. Nanti kita bahas beberapa contoh soal ketika nilainya sama, itu merupakan termasuk ke dalam teorema Clairaut. Ya. Contoh, ya, satu saja contohnya. Perhatikan, fx, y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 y pangkat 3 2y pangkat 2. Nah, turunkan dulu terhadap f. Nah, jangan lupa ditulis variabelnya ya, biar tahu turunnya ke mana. Coba berarti 3. Nah, supaya lebih bagus, supaya lebih nampak ya, buat dulu seperti ini. Turunan pertama, turunan pertamanya berapa? 3x ditambah 2x y pangkat, baru diturunkan sekali lagi sama dengan 6x ditambah berapa? Ditambah sama dengan ditambah berapa? 2y pangkat 3. Sudah? Nah, kalau f x, oke, usahakan dia susunannya rapi ya. fx y ya, tulis dulu x pangkat 3 x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 2y pangkat 2. Berarti turunkan terhadap x dulu sama dengan 2x y. Oke, baru f. Nah, berapa? 6 x pangkat y pangkat 2. Kan nilai y kan di sini tidak ada, ya kan? Pas tidak? Oke. Kita lanjut. F y x. Nah, berarti turunkan dulu terhadap x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 2y pangkat sama dengan turunkan terhadap y. Berapa? 3x pangkat 2 kurang 4y. Oke. Baru fy sama dengan 6x y pangkat 2. Perhatikan, sama tidak? Sama? Berarti persamaan ini termasuk teorema Clairaut. Oke, terakhir FYY. Kan tadi sudah kita dapatkan FY kurang 4Y. Nah, FY-nya berapa?
6x kuadrat kurang 4. Oke, sudah? Jelas? Oke, coba. Siapa yang bisa? Silakan. Nah, siapa yang bisa? Nah, ayo. Selesaikan aja langsung. Ya, satu soal langsung 4 jawaban. Buat dulu, apa dulu yang dikerjai? Fx, x. Oke, gitu pun boleh. Oke, gimana yang lain? Coba, ada yang beda pendapat nggak? Hah? Coba, yang lain? Pas? Fy X. Hasilnya 4Y diturunkan terhadap X kan? Berarti hasilnya oke. Satu lagi siapa? Silakan. Maju, langsung maju. Fy X. Oke.
Oke, sudah? Coba perhatikan yang lain. Sama nggak? Ada mana yang beda? Ada yang beda nggak? Coba. Coba periksa dulu. Ya langsung aja. Maju. Langsung maju. Ya. Biar nampak. Itu seharusnya 12? Oke. Nah, coba. 12 Y pangkat 3. Oke, ya. Sudah pas yang lain? Sudah? Oke, berikan tepuk tangan ke kawannya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau turunan parsial orde 3? Ya. Hitunglah fxx y z. Ya. Dengan soal sin 3x ditambah yz. Berarti ini diturunkan berapa kali? 4 kali. Fx dulu sama dengan ya sin, kalau diturunkan menjadi cos. Berarti 3 cos 3x ditambah yz. Perhatikan kalau dia dalam trigonometri sinnya itu terkurung di dalam kurung, berarti angkanya tetap. Ya. Nah, diturunkan 2 kali, fxx sama dengan min 9 sin 3x ditambah yz. Baru selanjutnya turunkan fxx terhadap y. Berarti y kan yz. Berarti kan z-nya kita kalikan keluar. Berarti min 9z turunan sin cos. Maka 3x ditambah yz. Nah, terakhir ya, fxx yz sama dengan min 9 cos 3x ditambah yz ditambah 9 yz sin 3x ditambah yz. Nah, coba perhatikan, dia kan hampir sama turunan parsial orde kedua sama orde 3 karena variabelnya saja ditambahkan. Oke, ini tadi aplikasi turunan parsial dalam fisika, ekonomi, ilmu komputer, teknik pemrosesan gambar, dan geografi dan cuaca. Nah, untuk ini kita fokus pada materi fisika. Nah, minggu depan kita akan membahas turunan parsial, itu tentang persamaan gelombang dan apa? Teorema Laplace. Oke. Nah, terakhir poin-poin kuncinya apa? Ya. Nah, coba silakan. Oke, yang kedua. Oke. Nah, ini nanti saya bagikan materinya, ya. Nah, minggu depan silakan nanti kalian baca-baca dulu tentang teorema Clairaut, ya, teorema Laplace dan persamaan gelombang. Oke. Nah, oke, setiap pertemuan ya selalu saya berikan tugas ya, dan yang akan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan materi kita? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.